Kunjungan Vladimir Putin ke Tiongkok bisa saja batal pada saat-saat terakhir. Hari ini terjadi mungkin hal yang paling nekat sekaligus paling bodoh yang bisa dilakukan Rusia menjelang kunjungan Putin ke Beijing. Hanya beberapa jam sebelum diktator botak Putin harus terbang untuk menemui Xi Jinping, drone Shahed Rusia menyerang kapal dagang Tiongkok di Laut Hitam dengan awak Tiongkok di dalamnya. Dan semua ini terjadi pada hari ketika Tiongkok baru saja mengumumkan topik pembicaraan dengan Putin, dan ternyata topik Ukraina telah dicoret oleh Tiongkok dari agenda pertemuan tersebut. Namun demikian, Kremlin meyakinkan bahwa yang utama, Putin akan menawarkan proyek gas dan minyak murahnya kepada Tiongkok yang sudah beberapa kali ditolak oleh Beijing. Mereka juga berencana menandatangani sekitar 40 dokumen dan deklarasi, karena mereka berniat memperluas kemitraan strategis. Selain itu, Putin saat ini juga khawatir dengan kedekatan antara Xi Jinping dan Donald Trump. Karena hari ini, Tiongkok telah memonfirmasi kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan Amerika Serikat. Jadi, mari kita bahas apa yang terjadi dan apa artinya ini bagi kunjungan Putin ke Beijing. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Dan sebelum kita mulai, sebentar. Mohon perhatian Anda, karena episode ini didukung oleh platform Preply. Ini adalah platform Ukraina untuk les privat bahasa asing secara online. Di sana ada sekitar 100.000 guru dan 90 bahasa. Ini sangat cocok untuk kalian yang misalnya sedang belajar bahasa Jerman, Inggris, Polandia, atau bahasa apapun saat berada di luar negeri. Dan yang sangat penting untuk kalian, sekarang mereka memberikan diskon 50% untuk pelajaran pertama. Jadi di deskripsi video ini ada tautan yang bisa kalian klik untuk langsung mendapatkan diskon 50%. Ini adalah kanal YouTube Alexei Peci. Sekarang kita lanjut ke pembahasan utama. Jadi hari ini, 18 Mei, Angkatan Laut Ukraina melaporkan bahwa kapal Tiongkok KSL Deyang diserang oleh drone Rusia di Laut Hitam. Kapal tersebut berlayar di bawah bendera Kepulauan Marshall. Perusahaan pemilik kapal ini berasal dari Tiongkok dan awak kapalnya adalah warga negara Tiongkok. Kapal ini berada di perairan teritorial Ukraina di lepas pantai wilayah Odessa, bergerak melalui koridor laut Ukraina. Dan tepat pada saat itulah kapal ini diserang oleh drone Shahed. Tidak ada korban jiwa, tetapi kapal itu memang terkena serangan, dan hal itu sudah dikonfirmasi serta didokumentasikan. Dan jelas bahwa Vladimir Putin sangat tahu bahwa ini adalah kapal Tiongkok, sehingga dia ingin mengirimkan sinyal kepada Beijing. Juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Platenchuk, mengomentari hal ini dengan nada ironis yang sulit untuk tidak diperhatikan. Jadi berikut kutipannya. Menarik untuk mengetahui apa yang mendorong orang Rusia ketika mereka tadi malam memutuskan untuk menyerang Tiongkok dengan Shahed, kapal dagang Tiongkok di laut kita. Apa yang akan dikatakan Putin kepada Xi Jinping? Apakah dia akan bilang, terjadi kesalahan besar kawan-kawan? Tapi mungkin saja ini sebenarnya bukan kesalahan. Selanjutnya, Angkatan Laut Ukraina merilis pernyataan resmi, saya kutip, Rusia sekali lagi menunjukkan bahwa serangannya bukan hanya ancaman bagi Ukraina, sekarang ini juga menjadi risiko bahkan bagi mitra terdekatnya yang kapalnya berada di Laut Hitam. Tapi itu bukan satu-satunya serangan omong-omong. Kepala Administrasi Militer Wilayah Odessa Oleg Kiper menambahkan bahwa pada pagi yang sama, drone Rusia juga menyerang 2 kapal sipil lainnya yang berbendera Guinea-Bissau dan Panama. Ketiga kapal tersebut bergerak di koridor laut Ukraina, artinya Rusia dalam satu malam menyerang 3 kapal sipil, salah satunya milik Tiongkok. Sekarang konteks politiknya. Karena tepat pada hari ini, 18 Mei, Vladimir Putin terbang ke Beijing untuk menghadiri KTT yang akan berlangsung bersama Xi Jinping. Tanggal 19 dan 20 Mei. Nah, pada 19 Mei, dia bertemu dengan para pejabat di sana, dan pada 20 Mei, dia bertemu dengan Xi Jinping. Kunjungan ini sudah diumumkan, delegasi sudah dibentuk, dan Kremlin menyebutnya sebagai peristiwa yang sangat penting. Dan Peskov, juru bicara Putin, sudah secara terbuka menyatakan bahwa Kremlin menaruh harapan yang sangat besar pada kunjungan ini. Lalu, apa yang dilakukan Tiongkok sebagai respon terhadap serangan terhadap kapalnya yang berawak Tiongkok? Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, telah mengumumkan topik pembicaraan mendatang antara Putin dan Xi Jinping. Hubungan bilateral, kerjasama di berbagai bidang, isu internasional dan regional. Namun Ukraina sama sekali tidak disebutkan secara langsung. Insiden dengan kapal KSL Deyang juga sama sekali tidak disebutkan. Dan diamnya mereka ini, ya itu sendiri juga merupakan sebuah jawaban. Beijing memilih untuk tidak bereaksi secara terbuka. Kenapa?
Karena setiap reaksi itu tetap saja berarti memilih pihak. Menuntut penjelasan dari Moskow berarti mengakui bahwa Rusia itu bukan sekutu, melainkan ancaman. Diam berarti hanya menerima Putin seperti yang direncanakan dan berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Beijing memilih yang kedua. Ini adalah pragmatisme dingin di tingkat kebijakan negara. Sementara itu, di Kremlin dicatat bahwa kunjungan Putin bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian tentang bertetangga baik, persahabatan, dan kerjasama. Tapi tentu saja, ini adalah ironi nasib membicarakan orang Rusia sebagai tetangga yang baik. Ya, jangan sampai ada orang lain yang punya tetangga seperti orang biadab seperti itu. Program utama kunjungan dijadwalkan pada tanggal 20 Mei pagi hari pukul 11.00 waktu Beijing. Putin dan Xi Jinping akan bertemu. Dan seperti yang dinyatakan oleh asisten Putin, Ushakov, kutipannya, dalam pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas isu-isu paling penting dan sensitif dalam hubungan bilateral antara kedua negara kita. Dari pihak Rusia, semua wakil Perdana Menteri yang hadir dalam delegasi, perwakilan administrasi presiden, beberapa menteri federal, dan beberapa perwakilan bisnis besar akan ikut serta. Di sini Putin sepenuhnya meniru kunjungan Donald Trump. Setelah perundingan dalam format terbatas, akan diadakan perundingan dalam format yang lebih luas. Dari pihak kami akan ada 39 orang yang ikut serta. Hanya saja 39 orang Rusia liar ini sedang terbang ke Beijing sekarang. Jangan sampai terjadi. Setelah negosiasi selesai, kata Ushakov, akan diadakan upacara penandatanganan dokumen. Diperkirakan sekitar 40 dokumen akan ditandatangani. Putin dan Xi Jinping akan menandatangani pernyataan bersama tentang penguatan lebih lanjut kemitraan komprehensif dan interaksi strategis, serta pendalaman hubungan bertetangga yang baik, persahabatan, dan kerjasama. Selain itu, mereka akan mengesahkan deklarasi bersama tentang pembentukan dunia multipolar dan hubungan internasional tipe baru. Namun di balik layar, situasinya tentu sedikit lebih rumit bagi Putin. Dan Putin jelas-jelas pergi untuk menjual sumber daya energinya ke Tiongkok. Karena apalagi yang bisa dijual oleh orang Rusia? Minyak, gas, logam tanah jarang, kayu, itu saja. Nah, orang Rusia itu makhluk yang tidak bisa menciptakan apapun. Jadi itulah sebabnya mereka hanya menjual sumber daya mentah. Tapi Tiongkok sudah berhasil menempatkan Putin di posisi yang lebih rendah. Masalahnya, Tiongkok sekarang telah berkomitmen untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat senilai 17 miliar dolar setiap tahun selama 3 tahun ke depan. Ini adalah konsekuensi langsung dari KTT Beijing dengan Trump. Dan secara total itu mencapai 51 miliar dolar. Dan bersamaan dengan konsesi ini, Beijing sekarang sedang menerima Putin. Jelas, ini adalah permainan ganda yang dijalankan Tiongkok dengan sangat ahli. Mereka membeli kedelai Amerika dan menerima diktator Rusia di negaranya. Mereka diam tentang serangan terhadap kapal Tiongkok dan menandatangani deklarasi kemitraan strategis dengan Moskwa. Mereka memberikan konsesi dagang kepada Trump dan tidak membantu menekan Rusia terkait Ukraina. Ini bukan netralitas. Saya akan bilang ini adalah upaya memaksimalkan keuntungan dari kedua belah pihak. Jadi, apa arti insiden di Laut Hitam bagi hubungan Tiongkok-Rusia dalam jangka panjang? Tiongkok membangun posisinya berdasarkan prinsip stabilitas strategis yang konstruktif. Ini adalah rumusan yang diadopsi pada KTT Xi Jinping dan Trump. Rumusan ini berarti kerjasama sebagai dasar, persaingan dalam batas yang terkendali, dan perbedaan pendapat yang tetap terkendali. Begitulah cara orang Tiongkok mendefinisikannya. Serangan terhadap kapal Tiongkok adalah perbedaan pendapat yang keluar dari kendali. Rusia menyerang kapal sekutunya sehari sebelum kunjungan bersejarah, dan apa yang dilakukan sekutunya? Diam saja. Itu sendiri sudah menjelaskan banyak hal. Entah itu tentang kekuatan kesabaran Beijing, atau tentang bagaimana Tiongkok sekarang menganggap Rusia bukan lagi sebagai sekutu yang setara, melainkan sebagai mitra junior, yang bisa dimaafkan untuk beberapa hal. Ya, karena dari pom bensin, apalagi yang bisa diharapkan? Kedua interpretasi itu memberitahu kita satu hal yang sama. Keseimbangan kekuatan dalam kemitraan tanpa batas itu sudah lama bergeser ke pihak Tiongkok. Sampai di sini dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa. Dima Torzok.